bahwa yang disebut hukum adat itu adalah menentukan sesuatu ketentuan kepada ketentuan yang lainnya, atau meniadakan sesuatu ketentuan dengan ketentuan lainnya biwasitatil tikrar, dengan adanya pengulang-ulangan. Itu syarat pertama. Jadi hukum adat ini menetapkan sesuatu dengan sesuatu, ataupun meniadakan sesuatu tersebut dengan sesuatu biwasitatil tikrar, dengan kondisi berulang-ulang, sehingga itu disebut dengan hukum adat. Itu syaratnya harus ada tikrar, artinya karena ulang-ulang itulah maka itu disebut dengan ketentuan hukum, namanya hukum adat. Karena sering kejadiannya ada pengulangan yang berulang-ulang, maka disebut itu jadi adat. Jadi hukumnya bukan hukum akal itu kalau begitu, namanya hukum adat. Biar gampang contohnya dah, yang disebut dengan adat contohnya adanya kenyang dengan sebab adanya makan, itu hukum adat. Adanya kenyang dengan adanya makan. Karena makan itu berulang-ulang dari zaman dulu, bahwa menurut adat kalau makan itu jadi kenyang. Itu namanya hukum adat, bukan hukum akal, bukan hukum syara. Itu kebiasaan dan berulang-ulang itu proses, makanya disebut hukum adat. Secara adat orang kalau makan jadi kenyang. Adanya kenyang disebabkan adanya makan. Jadi ditetapkannya sabab dengan adanya musabab, atau menafikan sabab dengan tiadanya musabab. Itu namanya hukum adat. Biwasitatil tikrar, dengan kondisi yang berulang-ulang. Adanya makan, adanya kenyang, disebabkan adanya makan. Adanya seger, disebabkan adanya minum. Itu hukum adat tuh. Atau yang paling sering didengar dah, adanya sembuh, disebabkan adanya berobat. Tuh. Jadi sembuh dengan obat itu kaitannya bukan hukum akal, bukan hukum syara, tapi itu namanya hukum adat. Hasil dari pengulang-ulangan orang kalau berobat ataupun minum obat, biasanya jadi sembuh. Tuh syaratnya, syaratnya berulang-ulang. Tapi dikatakan dari pengertian daripada hukum adat ini, ma'asihhatit takhallubi wa adami taksiri ahadihima fil akhar. Tapi dengan catatan ini bisa aja gagal, hukum adat itu, dan tidak memberikan bekas, atau tidak memberikan asar pada sesuatu tersebut. Itu namanya hukum adat. Itu catatannya tuh. Pertama harus syaratnya itu berulang-ulang dilakukan itu. Dan karena kondisinya berulang-ulang, maka menurut adat orang pada paham bahwa ini mah adat, hukum adatnya begitu. Kalau dia makan, jadi sebab dia kenyang. Kalau dia berobat, minum obat, menurut adat mah dia bisa sembuh. Tapi bisa ada kalanya gagal, artinya nggak sembuh, bisa aja kan? Karena hukum adat ini nggak bisa memberikan kekuatan ataupun akal. Itu penting yang pertama. Mengapa harus ada itu pengulangan dan juga hubungan daripada sesuatu itu dengan sesuatu itu?
Karena kalau nggak ada hubungannya mah itu bukan adat atau bukan hukum adat. Ya, contoh misalkan ini nggak ada hubungan ini, ya orang datang misalkan ke orang pintar, ya dia nanya, ya Pak, ini kok saya bertengkar mulu sama istri katanya, sehari-hari ribut mulu sama istri. Kata orang itu, mungkin ini rumah kamu menghadap kulon ya, kata orang itu. Iya Pak. Nah ini karena rumah kamu pintunya menghadap kulon yang menyebabkan kamu ribut mulu sama istri. Nah itu bukan hukum adat itu Pak, karena nggak ada hubungannya, ya antara rumah menghadap kulon, menghadap barat dengan ribut sama istri. Itu bukan hukum adat karena nggak ada hubungannya itu mah, ya kan? Nggak ada hubungannya itu mah, ya. Atau misalkan orang kalau mau pergi dagang, di jalanan ya dipotong sama kucing jalannya, ya. Jadi dia pulang lagi katanya. Mengapa? Bakal dagangannya nggak laku, bakal rugi katanya. Nah, adanya kucing dengan ruginya dagang nggak ada hubungan ini mah, ya. Itu bukan hukum adat, nggak masuk dalam pengertian hukum adat. Kalau hukum adat itu adanya pengulangan-pengulangan, yang dengan pengulangan itu kondisinya orang bisa paham, memahami adatnya nggak begitu, ya. Contoh tuh gitu, karena itu nggak ada hubungan. Tapi yang namanya hukum adat harus ada wasitoh, biwasitoh tikrar, harus adanya pengulangan-pengulangan dan sering terjadi, maka orang itu maklum adanya itu sebagai adatnya gitu. Ini penting bagi kita nih. Mengapa penting? Jangan sampai kita punya keyakinan begini, ya. Kita berobat, misalkan di Bakti Asi, di Sari Asi, obatnya 1 juta harganya. Pasti minum sama kita, sakitnya nggak sembuh, ya. Sehingga dengan nggak sembuh itu kita ngomong ini obat brengsek, mahalnya doang 1 juta, tapi nggak bisa nyembuhin. Ya. Kalau kita udah ngaji ini, besok nggak bisa begitu. Kenapa? Itu mah ada. Ya, menurut pengulangan dari zaman dulu, kalau orang lagi pusing, obatnya misalkan paramek, ya. Dengan adanya paramek itu dia minum, biasanya berdasarkan adat yang berulang-ulang dia itu sembuh. Tapi jangan punya keyakinan tidak disebawahi bahwa yang menyembuhin itu adalah obat. Ini ya, jangan sampai punya pikiran begitu. Bahwa yang punya penyembuhan itu, yang bisa menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perkataan tadi ini obat mahal banget, obat brengsek 1 juta nggak bisa nyembuhin penyakit. Nggak ada perkataan begitu, karena dia tahu ini mah menurut hukum adat. Hukum adat itu karena berdasarkan penelitian, pengulangan-pengulangan. Kalau minum obat ini orang jadi sembuh, itu mah cuma ada kebiasaan. Tapi yang ngasih sembuh, ingat sekali-kali jangan pikiran yang lain. Yang ngasih sembuh mah adalah Allah Subhanahu. Karena kadang-kadang nggak perlu yang 1 juta minum obat baru, kadang-kadang ada yang sembuh nggak? Iya kan? Karena yang punya sembuh atau yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu. Ini sebelum kemana-mana kita didandan ini dulu nih. Sebelum nanti ngaji wujud, belum sampai-sampai ya, wujud kita belum sampai-sampai. Ya ini dimatengin dulu, ya biar kita paham. Ini hukum yang kita pelajarin aja, ya belum hukum akal belum, ya. Ini baru sampai kita kepada hukum akal. Bahwa yang namanya hukum adat itu harus ada kaitannya, keterhubungan dan ada pengulangan. Tapi dengan catatan bisa saja gagal, ya, karena dia tidak bisa memberikan asal atau kekuatan daripada adat itu, ya. Itu yang jadi catatan. Jadi ingat, yang punya sembuh dan bisa menyembuhkan adalah bukan obat, ya. Repot itu urusannya.
Ini keyakinan bisa repot urusannya kalau punya keyakinan yang menyembuhin obat, ya. Yang menyembuhin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut adat itu obat, ya, sudah hasil penelitian ini bisa menyembuhkan. Ini dari hukum adat itu turunannya banyak. Ilmu-ilmu yang dari turunan daripada hukum adat banyak. Apa itu tadi? Di antaranya tadi ilmu pengobatan, apoteker. Itu bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan hukum syara. Itu mah berdasarkan hukum adat penelitian. Ini diramu paracetamol dicampur dengan apa jadi obat ini. Itu mah hasil penelitian. Ini turunannya daripada hukum adat. Apalagi ilmu tentang flora fauna, tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan ini disetek atasnya, ya, dengan pohon yang lain, menurut adat kebiasaan yang sudah diteliti, ini buahnya lebih bagus. Kalau dia punya batang yang gede, anggur lokal, diikat, ya, disetek dengan anggur bagus, biasanya tumbuhnya anggurnya yang merah, yang gede-gede, bukan yang anggur yang hijau. Nah itu dari penelitian, dari adat ini turunan itu, ya. Jadi harus kita pahami satu, yang beri sembuh atau yang menyembuhkan bukan obat. Sekali lagi itu, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kenyang, yakinin, bukan makanan. Ya, karena tuh ada cerita Samson Betawi makan 3 bakul, 4 bakul nggak kenyang-kenyang. Ada nggak? Karena yang beri kenyang itu bukan makanan. Siapa? Yang beri kenyang tetap yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repot kalau punya keyakinan orang kalau nggak makan menyebabkan mati. Salah, itu repot keyakinan. Nggak boleh. Yang menentukan mati hidupnya orang ya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut adat. Ya, kalau orang makan, ya, mendatangkan kenyang. Ya, kenyang itu disebabkan adanya makan. Itu hukum adatnya begitu yang sudah berulang-ulang. Tapi yakinin, dan ini garis bawahi, bahwa yang membuat kenyang itu bukan makanan. Ingat, yang membuat kenyang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu repot kalau punya keyakinan yang bisa kenyangin makanan, yang bisa nyembuhin obat, itu keyakinan repot. Harus dibetulin. Salah, ya, keyakinan yang salah. Karena semuanya yang punya kekuatan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya gampang ya. Kalau sekarang nih besok nih hari apa besok ya? Hari Senin. Itu besok udah biasa jam 10, jam 11. Belum sarapan, belum diisi apa-apa perutnya. Kira-kira perih nggak? Perih rasa. Tapi nanti kira bulan April, ya, karena lantaran niat malamnya udah puasa tuh jam 10, jam 11 biasa aja, ya. Benar gak tuh? Udah ada kena makanan, benar gak? Itu berdasarkan niat. Jadi lagi-lagi harus keyakinan itu diluruskan, dilengkapkan bahwa yang punya kuasa bisa menyembuhkan dan lain-lain, yang bisa mengenyangkan orang dan lain-lain itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu wiridannya baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini guru kita yang nyebutin, Kiai Farudin nyebutin bahwa siapa aja, ya, ini dari perkataan Nabi, orang yang rutin baca la haula wala quwwata sehari 100 kali dipastikan nggak bakalan ngalamin susah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Karena yang punya kekuatan, yang punya kuasa, yang menentukan apa aja, yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus ngerti di mana ini ada, mana ini akal, mana ini hukum syara. Ya, itu harus ada biwasitatil ikrar, harus ada pengulangan-pengulangan. Kalau yang di luar daripada pengulangan, cuma kadang-kadang kalau bahasa kerennya insidentil, ya, sesuatu sesekali aja, itu bukan hukum adat.
Bahkan disebut dalam agama kita itu khawariqul adat. Artinya memecah adat daripada kebiasaan. Ada itu. Apa itu? Seperti api menurut adat kan, ya. Api itu membakar. Benar nggak? Ya, api itu membakar. Sifatnya itu dari zaman dulu, ya. Menurut adat api itu membakar. Tapi ada nggak api yang nggak membakar? Ada. Siapa? Api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi yakini yang membakar itu bukan api. Siapa? Yang membakar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan kebakar itu bukan api. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut kalau keluar atau memecah adat, namanya untuk para nabi disebut apa? Mukjizat. Itu para nabi. Ya, Nabi Ibrahim mukjizatnya api hingga membakar tubuhnya. Itu namanya memecah adat. Ya, ini mah kalau insiden begini namanya macam-macam. Kayak rambut dari badan kita. Nih, rambut tuh pernah saya jelasin. Rambut di badan kita aja namanya macam-macam. Kalau yang di kepala namanya rambut. Kalau di bawah hidung namanya apa nih? Kumis. Itu kan jenis rambut juga kan? Ya. Kalau di bawah kumis tadi ini, di kumis di bawah ini, di janggut namanya apa? Rambut juga. Apa namanya? Jenggot. Antara kumis sama jenggot ada rambut juga yang sini dikit. Namanya apa nih? Hah? Apa namanya Pak? Nama kita nih orang sini kita nyebut apa? Ini kan ada kumis, ini jenggot. Kalau rambut ini apa namanya? Ini kan ada ya? Ya itu kalau kita nyebutnya apa nih? Hah? Apa Pak Haji? Hah? Udah pernah disebutin kan orang tua kita kira-kira ini ditanya kan bapak kita juga punya juga ada gitu. Tapi disebutin nggak namanya? Enggak ya. Kalau bahasa Arabnya ada namanya anfak. Ini antara nih di sini nih rambut nih. Ya. Kalau bahasa Jawa apa ya? Ada juga ya. Masa nggak ada namanya kan nggak mungkin juga ya. Kalau guru kita tuh kayak baru nyebutnya ya ini mau mainan dong sebut ini kumis jenggot ini namanya dan ya kumis dan jenggot dikasih nama dan bukan ya. Kalau bahasa Arabnya anfak pernah disebutin dulu sama Ustadz Yusuf tuh kalau di Banten namanya rawis kata dia rawis. Kalau orang kita sini mah emang nggak disebutin tuh namanya apa Ustadz Haji Dahlan juga nggak nyebut apa namanya ini ya. Itu rambut namanya beda-beda tuh tadi yang memecah adat tuh. Kalau buat Nabi ya yang ibaratnya insiden itu yang keluar daripada adat itu kebiasaan ya. Contoh tali api nggak membakar. Kalau pada Nabi disebut namanya mukjizat. Kalau nabinya masih kecil belum diangkat Nabi namanya irhas. Kalau pada wali orang-orang soleh yang kita ziarahi disebut apa? Karomah. Kalau buat orang-orang soleh orang biasa disebut apa tuh? Ma'unah. Kalau ada orang yang fasik ya, orang yang gak ibadah ya, tapi punya luar biasa kemampuan tuh tadi tuh yang memecah adat tuh, yang misalkan nggak mempan dibacok. Orang mau nggak sembahyang apa, tapi nggak mempan dibacok. Ada nggak kira-kira? Ada, itu namanya istidraj. Ada orang kafir, ya, orang kafir hebat di luar daripada kebiasaan adat dia bisa. Itu namanya ihana. Itu beda-beda kayak rambut tadi, ada yang namanya rambut kumis. Itu begitu. Itu mah insidentil. Artinya kejadian yang di luar daripada adat, memecah adat. Ya. Kalau paham ini, insya Allah ya disebut orang yang muwahhid, orang yang tauhidnya lurus, tauhidnya benar, keyakinannya benar. Karena yang lain-lain sebelum yang lain-lain dilempengin ini dulu nih. Ya, ya kalau punya keyakinan begini mah beres. Ya, ziarah wali. Kalau kata orang katanya ada yang nyebut syirik. Dia nggak ngerti, belum bahas yang ini. Ya.
itu mah ada ziarah ke wali. Gak ada kaitannya dengan akal, gak ada kaitannya dengan syarat. Mengapa? Karena ziarah ke wali Allah itu adat kebiasaan. Tapi hakikatnya mah ya dia itu atau kita yang ziarah mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Gak ada, coba aja tanya menziarah-ziarah, mau minta sama yang kuburan itu, gak ada. Atau minta sama wali, gak ada. Ya, pasti dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, datang ke makam wali itu. Mengapa sih wali itu diziarahin? Ya menurut adat, ya bahwa wali itu punya karamah. Apa itu? Namanya orang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat-dekat sama Yang Maha Kuasa, dikasih di hatinya rahmat sama Allah. Rahmat yang ada dalam hatinya itu orang wali belum meninggal, itu menyebar ke badannya, ya, nular dari badannya menyebar ke kain kafannya, itu wali. Kain kafannya menyebar lagi ke tanah sekitarnya. Tuh sekitar kuburan wali ada rahmat Allah, orang yang dekat sama Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga di lingkungan tanah itu aja ya banyak sekali rahmat. Bahkan orang yang jualan aqua aja di luar Batang, anaknya pada sarjana, dagang doang di makam wali yang penuh rahmat tersebut. Ya, makanya kita itu datang itu berziarah ke wali, ya berdoa dekat di lingkungan yang dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan dekatnya kita sama orang yang dekat sama Allah, minta sama Allah Yang Maha Kuasa, ya dengan doa-doa. Makanya disebutin kita tentu dengan salah apa nyebut ngomong di wali itu, ya Allah, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kami, para kiai, para aulia, orang-orang soleh berziarah ke makam walimu. Mereka memiliki hajat yang banyak ya Allah, dan hajat mereka Engkau kabulkan ya Allah. Kami pun ziarah pada kali ini ke makam walimu, punya hajat-hajat yang banyak ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah dengan segera. Pakai bahasa Indonesia tuh, kalau diartikan bahasa Arab tentu doa gitu ya. Doa yang dibaca itu ada panduannya, itu artinya begitu. Nah, itu yang diminta siapa? Yang diminta atau berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres itu urusan. Ya. Beres. Yang kalau syirik mah enggak usah ziarah-ziarah. Kalau dia punya keyakinan tadi, kalau obat itu bisa menyembuhkan, udah syirik berarti. Itu jangankan kubur, obat ziarah ke makam-makam wali. Ya, kalau dia mengatakan bahwa yang bisa menyembuhkan obat, itu udah syirik. Ya, karena hakikatnya yang punya kekuatan bisa nyembuhin, bisa membuat orang dalam keadaan kenyang, bisa buat orang dalam keadaan apapun, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokoknya tuh. Ya, makanya disebutkan di sini bisa aja gagal hukum adat ini, karena dia juga tidak bisa menentukan atau memberikan kekuatan atau ketentuan, karena semuanya itu adalah punya Allah yang maha wujud, maha wujud, hidang, berdahulu, maha kuasa. Ya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan ini, insya Allah menenangkan kita semua nih. Ya, kalau udah punya keyakinan berdasarkan ini, ya hidupnya tenang. Ya, hidupnya tenang. Karena semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberikan apa namanya cara-caranya, ya. Sudah diberikan apa namanya panduan-panduannya, ya. Ikutin daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti habis hukum adat ini dibahas, yaitu hukum akad. Jadi ini yang terpenting adalah adat, dan tidak ada kaitannya dengan apa namanya akad, nggak ada kaitan dengan syarat hukum agama. Itu mau berdasarkan adat aja, kebiasaan. Dan karena adat ini juga ya mendapatkan posisi yang dihormati dalam agama. Dalam kaidahnya al-adat muhakkam. Ini berkaitan dengan hukum apa namanya itu? Hukum adat. Jadi itu ya faedahnya ataupun penerapannya, ya kita bisa menerapkan dalam keadaan apapun
apapun, ya terlebih dalam kondisi apapun, ya yang punya kuasa dan punya solusi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita misalkan kalau mau ke majlis ini ada tetangga kita punya anjing misalkan, ya, kita mau ke mushola di sini johor itu anjing gangguin kita usir lagi. Pulang kita habis bayar johor pulang ke rumah, asal mau sembahyang lagi itu anjing gangguin lagi, kita usir lagi. Maghrib juga sama, kita pegang. Ya caranya gimana? Caranya temuin yang punya anjing, ini anjingnya diikat, ya supaya jangan ganggu beres. Ya, kita juga takut mulu ntar ada berita Omikron dan ada berita Delta, itu bikin pusing. Ya, yang punya solusi dan bisa menyelesaikan semuanya, yang punya makhluk itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita nggak terlalu panik, ya. Kita jalanin, ya, apa yang kita harus jalani. Memang agak sulit ya, dagangan sekarang udah laku atau kurang lakunya. Tapi kan kita berpikir dulu sebelum ada gini-gini itu pada laku, udah bisa kerja kontrakan, udah bisa bikin rumah dan lainnya. Ya sekarang lagi begini, ya emang diterima. Ya semuanya ketentuan yang Maha Kuasa. Jalanin aja. Ya biasa orang begini juga masih bisa makan sekarang, bahkan makan 3 kali, ya bisa jajan, rokok, ngopi, ya 3 kali. Ini bersyukur. Jangan sampai ibaratnya membutakan atau melemahkan semangat. Jadi apa-apa aja enggak pengen, apa-apa aja jadi enggak semangat, jadi loyo, udah ibadah loyo. Ini bikin repot. Ya, bahwa itu yang kita harus yakini bahwa semuanya adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai punya pikiran tadi keyakinan repot juga bahwa yang membuat mati itu corona, itu salah lagi kan. Ya, yang membuat orang mati atau menentukan orang mati hidupnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bukan corona atau bukan penyakit itu mas semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran-pikiran yang kita tuh yang tetap semangat jalanin kegiatan, jalanin ibadah, itu yang membuat bertahan, tambah semangat. Kalau loyo kaget-kagetan, udah begitu beritanya yang ribet-ribet, dia bikin loyo. Kalau udah loyo semuanya udah bergerak, dia ribet juga, ya bingung adanya dan lain-lain. Itulah daripada manfaat kita hadir di majelis ilmu, banyak penjelasan-penjelasan itu yang sangat penting bagi kita. Bahwa sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, ada yang disebut namanya hukum syara, adanya namanya hukum adat, nanti insya Allah yang berikutnya namanya hukum akal. Itu dikit-dikit aja. Biar kita lanjut dan juga sinambungan apa yang kita bahas, ya yang saya sampaikan dari guru-guru ya yang menyampaikan, terutama dari guru kita Kiai Haji Muhammad Fahru Darmatani ini disampaikan. Saya juga menyampaikan apa yang dia sampaikan. Ya, itu saja mungkin pertemuan kali ini, ya. Udah jam 9 lewat. Mohon maaf sekali lagi, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk namanya hukum akal. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.